Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan HP lagi ya guys ya. Ini gendala HP-nya itu kecemplung air laut guys. Nah, kemudian dibawa sini kenapa? Karena katanya tadi itu dia mau nyoba ngidupin ya. Jadi dia ngidupin nggak bisa hidup-hidup, kemudian dicas lama dia guys ya. Nah pas dicas dia ngedip teman-teman, ngedip pas dihidupin langsung bunyi di dalam sini, terus HP-nya mati ya guys. Nah ini kemungkinan besar ini ada short di sini ya, kebakar biasanya kalau nggak di kabel LCD. Biasanya yang terjadi ketika HP kecemplung air terus panik dan belum dikeringkan HP-nya malah udah langsung dicas. Itu sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Itu kebanyakan rusak konektor LCD dan konektor baterai ya teman-teman. Itu biasanya jebol gara-gara short ya, karena keadaan masih basah langsung dicas gitu ya teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, HP ketika masuk ke air itu jangan sekali-kali dihidupkan, apalagi sampai dicas ya teman-teman. Jadi dikeringkan terlebih dahulu, bisa didiamkan kalau air biasa ya teman-teman. Kalau air putih biasa itu bisa didiamkan selama sehari atau 2 hari, ditaruh di tempat yang kering ya, sehingga mesin di dalamnya ini kering dan boleh dihidupkan setelah itu. Namun kalau kasusnya terkena air laut atau tercemplung ke air laut, itu wajib dibongkar ya teman-teman, karena kita wajib mencuci atau membersihkan mesin yang terkena air tersebut. Karena air laut itu sifatnya asin ya, dan bisa menyebabkan korosi, atau kalau di besi itu menyebabkan karatan, bahkan bisa hancur kalau di HP zaman sekarang ya. HP lama pun sebenarnya hancur ya teman-teman. Nah saran saya itu langsung aja dibawa tempat servis kalau semisalnya tercemplung ke air laut ya, karena sehari atau 2 hari aja itu komponen yang ada di dalam HP ini akan hancur kalau dia terkena air laut atau air susu atau air manis lah, air manis, air garam itu bakalan ngancurin besi ya teman-teman. Oke, ini HP-nya nggak bisa nyala ya teman-teman, karena kemungkinan itu tadi ya, terbakar ya. Kita coba aja langsung dibuka ini teman-teman. Jadi ini kita panaskan dulu ya. Nah, seperti biasa kita panaskan, karena untuk jenis HP ini itu harus buka backdoornya dulu baru bisa dibuka backdoornya. Nah seperti biasa kalau kita mau buka casingnya itu dari sini aja, kita tekan dikit karena ini lebih gampang tuh. Baru pakai kuku kita dorong seperti ini teman-teman. Nah jangan lupa di sini ada fleksibel ya, kita buka aja ini fleksibel pinjer. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baterai kita buka.
konektor baterai aman ya teman-teman, karena biasanya yang kebakar ya konektor ini. Konektor LCD aman, ini juga aman. Nah ini konektor ke bawah, kita buka seperti ini. Nah ini teman-teman yang terbakar nih teman-teman, nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah gimana caranya ya, ini yang kebakar ya teman-teman, cuman tidak terlalu parah ini teman-teman. Jadi kita cuci aja, kita bersihkan, dan nanti kita tes ya. Kalau misalnya nggak bisa nyala atau konsletnya parah, di sini wajib kita ganti ini ya teman-teman. Kita ganti apa namanya, modul chargernya, karena ini juga udah kena tuh ya. Ini udah gosong teman-teman. Aduh ini nggak bisa fokus. Nah ini udah kena pinggiran sini dan tengah sini udah gosong, dan kabel fleksibel ke LCD nya pun juga kena ini teman-teman tuh ya. Kalau untuk ngidupin layarnya mungkin kalau ininya baterainya masih ada, setelah kita cuci bersihkan mungkin masih bisa nyala, cuman untuk konektor chargernya nanti nggak tahu ya teman-teman. Kalau masih bisa ya alhamdulillah, berarti kan tidak memberatkan apa namanya, pelanggan ya, karena tidak perlu ganti LCD kan, karena ini nyatu nih teman-teman kabelnya ini ya. Kita buka baterainya kita buka. Baterainya kita buka seperti ini. Nah ini nyatu teman-teman, nyatu ke sini ya. Jadi dia tidak terpisah. Kalau Samsung itu terpisah ya, di sini satu, dan untuk LCD nya satu. Nah kalau ini nyatu nih teman-teman, jadi satu paket dengan LCD. Misalnya ini tidak berhasil diperbaikin ya otomatis ganti dengan LCD nya ya. Semoga aja aman ya teman-teman. Oke ini kita lepas semua. Kamera kita amankan terlebih dahulu. Kemudian kita angkat mesinnya ya teman-teman. Kalau untuk mesinnya ini bagian atas ini masih kering ya teman-teman. Tidak berarti dia tidak naik ke atas, cuman kalau yang di bawah tadi itu agak basah. Kemungkinan yang bagian bawah ini terkena air ya, makanya tadi kata dia pas ngecas itu bunyi seperti apa, seperti terbakar itu, karena di sini tadi lumayan banyak airnya teman-teman. Ini udah kering ya, tadi udah sempat dikeringin kata dia, dan udah dibersihkan lah. Oke selanjutnya kita cuci saja. Kalau untuk mesin bagian atas ini ada sedikit ya air-airnya, ini kita cuci aja. Oke ini kita siapkan air teman-teman. Jadi untuk membersihin mesin yang terkena air seperti ini ya dicuci aja ya teman-teman. Mesin yang terkena air laut, air susu, terus air kopi, air gula lah intinya, dan air garam, ini harus dicuci dengan air bersih teman-teman.
karena ini pasti nanti bakalan korosi ya teman-teman. Kalau misalnya butuh sabun ya pakai sabun juga nggak apa-apa. Udah selesai kita bersihkan ya. Selanjutnya kita akan keringkan teman-teman. Kita gunakan blower tadi untuk ngeringkan biar cepat ya. Semoga aja ini nanti HP-nya nyala dan bisa ngecas ya teman-teman. Jadi kita sudah membantu orang juga ya, tidak terlalu besar biayanya karena tidak perlu ganti LCD dan yang lainnya teman-teman. Cukup kita bersihkan seperti ini. Ini tadi katanya benar-benar nggak bisa hidup teman-teman. Ini pun tadi kita coba ngidupin, HP-nya benar-benar mati ya, benar-benar nggak bisa hidup. Ini kita coba keringkan, nanti kita langsung pasang ya. Teman-teman, ini sudah kering ya. Dan ini kita bersihkan juga teman-teman. Karena yang parah itu di bagian sini ya teman-teman, jadi ini harus kita bersihkan juga teman-teman. Pit, ambilin sunlight Pit. Sunlight. Jadi sebisa mungkin ini kita bersihkan ya teman-teman, karena kalau ada sedikit aja bekas-bekas air lautnya teman-teman, ini walaupun nyala sewaktu-waktu dia bisa konslet ya teman-teman, karena dia masih ada sisa-sisa air lautnya teman-teman. Jadi ini saya kasih sabun sedikit untuk membersihkan bagian yang terkena air ya teman-teman. Terkena air laut nih masalahnya. Kalau terkena air biasa masih gampang ya teman-teman, masih bisa diatasin. Cuman kalau udah kena air laut ini 99% bakalan konslet kembali teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bersih, harus benar-benar bersih ya.
Sebenarnya ganti konektor ini bisa teman-teman, tapi ya agak sulit dan harus punya alat yang memadai lah. Kalau hanya menggunakan ini takutnya meleleh ya teman-teman, malah tambah rusak. Jadi saya nggak berani untuk coba ganti. Jadi ya ini kita keringkan dulu setelah kita bersihkan tadi ya. Semoga aja tadi hanya konslet biasa, tidak sampai putus jalur ya. Kalau sudah putus jalur ya otomatis harus diganti teman-teman. Tapi kalau hanya short dan karena akibat terbakar terus kotor, itu tinggal kita bersihkan, itu bisa hidup kembali. Biasanya sih seperti itu teman-teman, sepengalaman saya ya. Kecuali kalau ini udah terlalu lama, karena ini udah baru sebentar udah langsung dibawa sini. Cuman kesalahan dia itu langsung dicas teman-teman, itu yang paling bahaya tuh. Oke, kalau sudah kita pasang kembali ya, kita pasang kembali. Oke, ini kita pasang. Konektornya kita pasang juga ya teman-teman. Semoga aja aman, HP-nya bisa menyala kembali. Oke, ini sudah kita pasang. Kita pasang baterai ya teman-teman. Kita tes terlebih dahulu, kita tes hidupkan. Bismillah. Oke, ini kita coba hidupkan teman-teman. Harusnya sih hidup teman-teman kalau dia masih ada baterai. Oke, HP-nya hidup ya teman-teman. Alhamdulillah HP-nya hidup. Kita tunggu sampai nyala, kemudian kita tes charger ya. Karena kondisi HP-nya udah kering, jadi ini bisa kita coba. Karena ini jalur LCD masih fungsi ya, jadi dia masih nyala. Cuman di sini tadi kan kebakar ya teman-teman. Kemungkinan besar kadang bisa juga masih berfungsi kalau jalurnya aman, tidak terputus, tadi hanya short saja kemudian dibersihkan, itu bisa berfungsi. Cuman terkadang ada juga yang nggak bisa. Oke, ini tidak tahu passwordnya. Oke, ini ada 49% ya teman-teman. Kita coba cas dulu teman-teman, apakah ini bisa nyala atau tidak. Kalau tidak ya nggak bisa juga ya teman-teman. Gimana cara? Alhamdulillah. Oh iya, masih bisa ngecas ya teman-teman. Ini konektor chargernya hidup. Kita tunggu beberapa saat. Kalau dia naik 49% ini nanti naik, berarti konektornya masih bisa digunakan ya teman-teman. Dan tidak perlu ganti LCD, tidak perlu ganti konektor charger ya teman-teman. Oke, alhamdulillah masih bisa selamat ini teman-teman. Kita tunggu ngecasnya, karena kalau ngecasnya tidak berfungsi ya otomatis baterai habis. Gimana dong ya cara ngecasnya ya. Semoga aja ini tadi nanti bisa nambah ya teman-teman. Berapa persen kita, kalau dia nambah 1% aja 50, berarti
otomatis HP ini aman. Nah, teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah nambah ya teman-teman ya. Tadi kan 49, sekarang sudah 50 teman-teman. Nah 50 ya, alhamdulillah berhasil. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang semua ya komponen-komponennya. Ini saya matikan terlebih dahulu. Untuk kamera kita pasang semua ya teman-teman, dan kita tes apakah kameranya ikut bermasalah atau tidak. Oke, kamera udah kita pasang semua, cuman berhubung HP-nya terkunci ya teman-teman, jadi saya nggak tahu passwordnya juga, dan kita nggak bisa ngetes kamera ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang semua aja ya teman-teman. Kemungkinan besar untuk kamera aman ya, karena bagian atas itu tidak, bagian atas ini tidak terkena air ya teman-teman, jadi aman. Langsung aja kita pasang semua teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman, sudah dilem juga dan HP-nya sudah menyala kembali. Oke, cukup sekian tutorial cara memperbaiki HP yang masuk ke laut ya, air laut ya teman-teman. Dan saran saya untuk teman-teman, kalau kecemplung air apapun itu jangan langsung dihidupkan HP-nya, apalagi sampai dicas ya teman-teman. Itu saja. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kekurangan dari tutorial saya mohon maaf, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.